Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maya dan teman-teman. Perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan Ida Ayu Puspitasari dengan NIM 2003-10-1067, Vivi Rianti Anggraini 2003-10-1078, saya sendiri Salawayu Anggraini 2003-10-1085, dan yang terakhir adalah Anissa Purnianingrum 2003-10-1088 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pendahuluan dari akuntansi internasional. Pertama adalah akuntansi sebagai sebuah bahasa akuntansi. Akuntansi dapat dipandang dari dua aspek, yaitu akuntansi sebagai sumber informasi dan suatu tipe informasi. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi berkenaan dengan pemrosesan data yang bermanfaat bagi para penggunanya. Dilihat dari perspektif pelaksana, akuntansi merupakan alat untuk menyampaikan informasi keuangan dari sebuah entitas usaha yang melakukan bisnis. Akuntansi merupakan bahasa bisnis agar dapat berperan sebagai bahasa yang komunikatif. Akuntansi harus memenuhi kriteria, yaitu tidak ambigu dan mempunyai kosakata yang mencukupi untuk mengkomunikasikan substansi akuntansi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tidak ambigu mengandung makna bahwa persepsi substansi akuntansi yang dilaporkan adalah sama antara penyusunan dan pemakaian informasi yang disampaikan pada laporan keuangan. Seperti halnya dengan mempelajari sebuah bahasa, mempelajari akuntansi dipersulit oleh kenyataan bahwa banyak kosakata yang digunakan di dalam akuntansi yang mempunyai arti yang sama, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan arti kosakata yang digunakan sehari-hari. Akuntansi juga menyerupai bahasa dalam hal bahwa sejumlah aturan akuntansi bersifat definisi sementara dan yang lain tidak. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Di awal munculnya akuntansi masih berupa bahasa yang sederhana. Akuntansi memang merupakan sumber informasi mengenai sebuah perusahaan, terutama perusahaan dagang, tetapi akuntansinya terutama hanya berkenaan dengan kegiatan perolehan dan pelepasan barang, perdagangan, transaksi, dan data keuangan yang merupakan masukan sistem akuntansi yang masih relatif sederhana. Perkembangan bisnis selanjutnya diwarnai dengan pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan. Pada tahap ini mulai terjadi dua kelompok pemakaian laporan keuangan, yaitu manajemen sebagai pihak internal perusahaan dan pihak eksternal yang antara lain terdiri dari investor dan kreditor. Yaitu manajemen sebagai pihak internal perusahaan dan pihak eksternal yang antara lain terdiri dari investor dan kreditor. Di samping itu, tujuan manajemen berbeda dengan tujuan pemakaian eksternal. Manajemen memerlukan informasi akuntansi sehubungan dengan fungsi manajerial, sedangkan pemakai eksternal menggunakan sesuai dengan kepentingannya yang tidak terkait dengan fungsi manajemen. Oleh karena itu, timbullah dua tipe akuntansi, yaitu akuntansi manajemen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan dan pengendalian serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Masing-masing tipe akuntansi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Salah satu perbedaan tersebut adalah bahwa akuntansi keuangan memerlukan regulasi atau standar, sementara akuntansi manajemen tidak. Standar atau regulasi akuntansi diperlukan agar informasi yang disampaikan tidak bias dan ambigu. Bias berarti bahwa terjadi ketidaksesuaian antara informasi dan substansinya. Perkembangan akuntansi. KAM 1986 menulis panjang lebar mengenai sejarah akuntansi, merupakan sejarah internasional.
Pembukuan berentri ganda yang pada umumnya diyakini sebagai embiro dari akuntansi yang dikenal sekarang ini berasal dari kota-kota di Italia antara abad ke-13 dan ke-15 yang pada saat itu kota-kota tersebut merupakan pusat perdagangan internasional. Pada masa itu, tahun 1494, terbit sebuah buku yang pertama kali membahas mengenai pembukuan berayat ganda yang ditulis oleh Luca Pacioli, Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni, et Proportionalita, yang sangat berpengaruh dalam penyebaran pembukuan berayat ganda ke seluruh dunia. Dari kota-kota ini, akuntansi menyebar ke Jerman, Belanda, Prancis, dan Inggris. Di Jerman, akuntansi membantu para pedagang. Di Belanda, para filsuf bisnis berupaya untuk menyempurnakan cara penghitungan laba periodik. Di Prancis, para pejabat pemerintah menerapkannya untuk perencanaan dan akuntabilitas pemerintah. Sementara di Inggris, akuntansi digunakan untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan-perusahaan di daerah-daerah kolonial dan juga untuk menyediakan catatan-catatan untuk kepentingan review dan verifikasi. Terlihat di sini bahwa akuntansi mengalami perkembangan yang berbeda sehingga timbul diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi. Berikut uraian mengenai diversitas akuntansi. Yang pertama, pengukuran aset dan kewajiban. Dalam pengukuran aset dan kewajiban, diversitas akuntansi dapat disebabkan karena perbedaan mengenai dasar pengukuran atau perbedaan sumber daya yang diukur. Yang kedua, penentuan modal dan laba periodik. Variasi komparasi yang paling besar dalam area ekuitas pemilik adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah sumber daya atau kewajiban boleh dihapus secara langsung dari laba ditahan. Konsep clean versus adjusted surplus. Karena adanya kesulitan dalam memisahkan operasi bisnis normal dari kejadian yang tidak biasa dan masalah Selanjutnya adalah peran akuntansi. Jadi peran akuntansi itu berbeda antar negara. Perbedaan ini dapat memengaruhi orientasi dan kandungan informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan di masing-masing negara, yang selanjutnya akan memengaruhi cara interpretasi dan penggunaan laporan keuangan. Akuntansi keuangan merupakan pusat dari proses alokasi sumber keuangan di pasar modal. Pasar modal domestik mungkin mempunyai dampak yang halus, tetapi luas dan kekal terhadap perkembangan akuntansi di suatu negara. Tetapi akuntansi bukan hanya dipengaruhi, melainkan juga memengaruhi pasar modal. Nah, pada sektor non-sekuritas, laporan keuangan memberikan basis yang penting bagi keputusan pemberian pinjaman oleh institusi-institusi keuangan di kebanyakan negara. Nah, bukti menunjukkan bahwa laporan akuntansi adalah relevan dengan keputusan investor dalam pembelian atau penjualan saham. Nah, peran akuntansi itu relatif terlaksana lebih baik dalam lingkup nasional karena dalam suatu negara itu berlaku satu regulasi akuntansi yang sama untuk semua perusahaan yang ada pada negara tersebut. Jadi karena kesamaan regulasi itu memudahkan interpretasi informasi yang disajikan dan juga memudahkan pembandingan atau komparabilitas informasi antar perusahaan. Kemudian adalah korporasi multinasional dan keterlibatannya dalam bisnis internasional. Jadi, akuntansi internasional terutama diperlukan oleh pasar modal yang mengglobal dan perusahaan yang bisnisnya mengglobal.
Perusahaan yang paling rendah tingkat globalisasi bisnisnya adalah perusahaan yang mempunyai transaksi utang piutang dalam valuta asing atau falas. Sementara yang tingkat globalisasinya paling tinggi adalah korporasi multinasional atau MNC, multinational corporation. MNC adalah perusahaan yang terlibat dalam produksi dan penjualan barang atau jasa pada lebih dari sebuah negara. Biasanya terdiri dari sebuah induk perusahaan yang berlokasi di negara asal perusahaan dan paling sedikit 5 atau 6 anak perusahaan asing yang secara khas melakukan interaksi strategis tingkat tinggi antar unit-unit tersebut. Beberapa MNC mempunyai sampai 100 anak perusahaan asing yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kemampuan korporasi dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara global merupakan faktor yang jauh lebih penting dalam pembentukan daya saing internasional daripada pembedaan ekonomi makro antar negara. Jadi karakteristik perusahaan multinasional adalah alokasi sumber yang terkoordinasi secara global oleh sebuah manajemen di pusat. MNC membuat keputusan mengenai strategi untuk menembus pasar atau market entry, kemudian operasi di luar negeri dan produksi pemasaran serta pendanaan kegiatan dengan pertimbangan mana yang terbaik bagi korporasi secara keseluruhan. Jadi dari uraian tersebut dapat dimengerti bahwa manajemen MNC sangat membutuhkan informasi keuangan internasional karena berkaitan dengan penyajian informasi untuk para stakeholder di luar negeri dan juga berkenaan dengan interpretasi informasi keuangan yang diperoleh dari luar negeri. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tentang pengertian akuntansi internasional. Ada 2 tipe akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen di dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Karena manajemen dapat mengakses pemrosesan informasi tersebut, maka informasi akuntansi manajemen tidak merupakan standar. Pedoman pokok di dalam penyajian informasi akuntansi manajemen adalah bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh manajemen dan relevan dan pengambilan keputusan dan pengembangan perusahaan. Akuntansi keuangan memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak internal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karena pihak eksternal tidak mempunyai akses terhadap proses penyusunan laporan keuangan, maka diperlukan standar dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Standar ini diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali jika dimungkinkan ambiguitas atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh adanya multitafsir atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Standar akuntansi mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan sehingga tidak terjadi bias antara substansi informasi yang dilaporkan dan persepsi pemakai laporan keuangan. Globalisasi yang melanda dunia menyebabkan sebagian berkembangnya pasar modern dan bisnis yang menembus batas-batas wilayah negara. Lanjut untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari akuntansi internasional sendiri, yaitu mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang berdimensi internasional. Ini berarti bahwa akuntansi internasional bukan merupakan tipe akuntansi tersendiri. Serupa dengan ini ada model akuntansi yang terpublik yang juga mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen diterapkan untuk institusi layanan publik. Akuntansi keuangan berkenaan dengan pelaporan keuangan untuk para pemakai eksternal. Dalam bidang ini, akuntansi dituntut untuk mampu melaporkan transaksi bisnis lintas batas dan menyusun laporan keuangan dan jumlah intensitas bisnis yang secara yuridis formal masing-masing berdiri sendiri. Dalam dimensi internasional, pelaporan kepada pihak luar ini menjadi tambah kompleks. Penyebabnya adalah satu, nilai mata uang masing-masing negara yang berbeda-beda dan perbedaan akuntansi yang digunakan oleh masing-masing entitas bisnis yang berada di berbagai negara atau jurisdiksi yang berbeda-beda. Next, untuk lingkup akuntansi internasional dan organisasi buku ini, yaitu buku ini mempelajari akuntansi adalah mempelajari tentang apa dan bagaimana mengukur dan mendiskus transaksi keuangan serta bagaimana mengaudit pengukuran dan disklosur tersebut. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang mempunyai perspektif internasional. Dalam perspektif internasional, akuntansi berkenaan dengan universitas